Toyota Crown Super Saloon 2JZ 3000cc Turbo keluaran tahun 96. Simak terus. Eksterior mobil ini terlihat standar, rapih, dan sesuai dengan jati dirinya sebagai mobil mewah Jepang. Mobil ini juga terlihat antik dan berwibawa. Hal yang penting, semua aksesoris pada bodi masih tertempel rapi, seperti list krom jendela pintu, list krom kaca depan dan kaca belakang, list krom bumper depan dan bumper belakang. Di bagian samping juga ada list krom pada pintu dan list krom di atas side skirt. Wah, detail banget ya. Di rumah ban juga ada list krom. List krom juga ada pada kap mesin dekat kaca depan. Semua list krom tadi memang adalah detail pemanis eksterior dari mobil ini. Yang menambah kesan kalau mobil ini tuh mobil mewah adalah logo Crown yang ada pada pilar C. Asli, makin bikin mobil ini kelihatan berwibawa dan mempertegas bahwa yang duduk di jok belakang adalah orang penting, bagaikan seorang raja. Mantep banget. Tapi kalau jeli, lo lihat tuh, desain knalpot mobil ini tuh agak janggal ya. Di kap bagasi ada emblem 3.0 yang berarti ini adalah Crown bermesin 3000cc. Tapi di belakangnya ada emblem huruf T yang kayaknya itu bukan asli bawaan mobil ini deh. Asli, mencurigakan ya. Dan bener aja, pas dibuka kap mesinnya, wow, ada mesin 2JZ 3000cc turbo yang bersemayam di mobil ini. Wah, gila banget. Yap, mesin 2JZ ini adalah mesin yang dipakai di mobil Toyota Supra MK4 yang legendaris itu. Anyway, intercoolernya ngumpet dengan rapih di bagian bawah bumper depan. Wah, bukan Crown sembarangan ini. Ini bener-bener sleeper yang elegan. Keren banget. Oke, gue juga penasaran ya, gimana caranya ngerawat mobil Toyota Crown Super Saloon ini? Party gampang gak sih? Ngerawatnya di bengkel mana? Dan part apa aja yang mesti diperhatiin kalau lo pengen beli mobil ini? Nah, sama satu lagi yang paling penting, gimana cerita si ownernya saat dia masangin turbo di mesin 2JZ 3000cc-nya? Wah, gila. Oke, buat referensi lo, gue langsung interview ownernya, oke? Simak terus. Oke, Mas Marlon, halo, apa kabar? Kabar baik dan sehat. Sehat ya, wah mantep banget. Mas, ini tolong dong sebutin mobil lo, merek, tahun, sama tipenya apa? Oke. Mobil ini mobil kesayangan saya, Toyota Crown Super Saloon 3000cc, manual tahun 1996, warna hitam. Mantep banget. Kalau di Toyota sasisnya itu JZS 133. Oke. Kode mesinnya? 2JZ GE non turbo, tapi sudah saya turboin. Nah ini guys, ini gue baru pertama kalinya tahu nih. Ini mesin si 2JZ ini tuh bawaan dari sananya ya, Mas? Asli bawaan mobil dari pabrik. Oh gitu. Di penengnya kelihatan tuh ada? Ada di penengnya. Oh ya ampun, asli. Gua kira tuh orang-orang pada pakai 2JZ di Crown itu pasang sendiri. Asli memang. Karena dia datang dua tipe. Ada yang 2000cc, ada yang 3000. Nah, yang 3000-nya pakai 2JZ. Oh gitu ya. Berarti sama Supra sama nih mesinnya? Supra ada dua tipe juga. Ada yang 3000 turbo, ada yang 3000 non turbo. Nah, yang non turbonya sama persis mesinnya dengan ini. Wah gila guys, berarti ada spirit Supra di dalam Crown ini men. Ada serigala di dalam kemewahan. Betul. Wah gila. Oke Mas, pertanyaan yang awam dulu Mas. Kalau ada orang pengen beli mobil Crown kayak gini nih, hal apa sih Mas yang pertama kali harus dicek dari mesinnya dulu deh? Anggap aja standar nih, kita belum bicara turbo-turboan nih. Kalau dari mesin sih yang paling utama nggak bergetar, suara halus, di starternya gampang. Itu dulu ya. Itu aja sih yang paling utama. Kalau kayak kaki? Pas dipakai, kalau kaki-kaki nggak ada suara yang aneh-aneh, setirnya anteng. Oh itu kan itu sehat berarti ya. Betul. Oke. Kalau dari ini mobil kan kalau saya perhatiin Mas, bagian eksteriornya banyak aksesoris yang detail-detail cantik gitu ya, kayak list pintu, kayak list jendela. Betul. Itu susah nggak sih Mas kalau misalkan pas beli apes gitu ada part yang hilang gitu aksesorisnya, eksteriornya? Kalau berniat untuk beli Toyota Crown, sebenarnya yang paling diutamakan adalah bodi.
Body ya? Karena part yang paling susah itu body. Oh, body ya? Perintil-perintilan, aksesoris, itu bodinya susah. Kalau mesin kaki-kaki itu nomor sekian ratus masih enak, masih gampang. Tapi yang paling utama kita lihat Aksesoris body, tuh ya? aksesoris. Wah, gokil. Kalau dari eksterior nih Mas, aksesoris part yang paling susah dicari kalau sampai hilang apa Mas? Tahu nggak? List chrome. List chrome. Iya. List chrome. Beberapa titik list chrome-nya dia. Yang lebih di jendela apa di bumper nih? Apa di Yang di bumper yang paling utama sih. itu ya? Bumper sama di pinggir-pinggir pintu. Gila sih. Soalnya itu cantik ya si Iya. custom itu. Pemanisnya itu. Keren. Sama yang kedua ini nih. Oh iya, itu apa sih namanya Mas? Ini mata kucing orang biasa sebutnya. Oh. Kalau saya pribadi sebutnya batu giok. Batu giok. Ini sebenarnya fungsinya untuk menandakan ujung posisi depan mobil sebelah kanan dan sebelah kiri. Oh, buat patokan kalau nyetir malam-malam ya? Betul. Wih, keren banget asli. Ini bawaan asli, bukan pasangan. Oh. Nah ini kalau hilang atau patah atau apa, ini susah banget nyarinya. Itu kalau sampai hilang habis berapa tuh Mas? Sebenarnya sih kalau harga copotan atau bekasnya itu murah, kurang lebih 300-an sepasang. Virusan sepasang. Cuman nyarinya itu. Oh, availability-nya ya? Iya betul. Jujur loh Mas, gue kan awam banget nih masalah Iya. crown. Gue kira itu pasangan loh, tapi Enggak, orinya ini begitu ya? Originalnya. Anjir, keren. Ini modifikasi mesinnya tadi kan Mas bilang udah pakai turbo. Nah, di Iya. sharing dong Mas, apa aja yang diganti nih sampai dengan mobilnya proper untuk pakai turbo? Dari pertama beli mobil ini sebenarnya sih nggak banyak yang disiapkan. Yang harus dipastikan itu mesin sehat. Oke. Udah pasti itu mesin harus sehat. Komponen-komponen seperti pengapian, timing belt dan lain-lain semuanya harus disehatin dulu. Oke. Nah, baru yang kedua, kalau misalkan sudah oke semua, udah sehat semua, udah enak semua, rancang turbonya. Rancang turbonya kalau bisa sih dihitung, disesuaikan dengan kebutuhan mesin 2JZ ini dengan 3000 cc, baru dirakit, dipasang, dites, setel. Berarti ini fully custom ya Mas ya? Fully custom. Wah, gila. Ini yang ngerancang hitungan Mas sendiri atau ada yang Sendiri. Wah, gila keren banget guys. Satu hal yang gue lupa guys, Mas Marlon ini orang penting, gue lihat dari bajunya nih. Mas Marlon ini ketua Crown Jakarta atau gimana Mas klubnya? Iya, Guys? kebetulan saat ini dipercayakan sebagai ketua umum Toyota Crown Family satu Indonesia. Wow, gila. Satu kehormatan Mas bisa Siap. interview lo nih. Gue yang masih Siap. belum siapa-siapa nih Mas. Thank you Mas ya. Sama-sama. Gila keren banget guys. Gue gak nyangka. Nah, terus Mas, untuk internal mesin setelah disehatin ini kan pakai turbo nih. Turun kompresi nggak atau ganti piston nggak atau gimana? Untuk komponen mesin semuanya benar-benar standar asli pabrik. Kuat Mas. Kuat. Sudah berjalan 4 tahun pakai turbo. Gila. Turbonya ada merek tertentu nggak Mas? Untuk saat ini saya sih jujur aja belum tahu untuk turbo yang saya pasang ini dari mobil mana, tipenya apa, saya nggak begitu paham. Tapi yang saya tahu tipe dari konstruksi turbonya itu T3 T4 sebutannya. T3 T4. Iya. Oke. Terus Mas, kalau untuk piping Mas pakai apa nih Mas? Untuk piping semuanya full stainless steel, custom. Custom ya? Iya. Selangnya menggunakan Samcosmo. Wih, mantap. Terus Mas, kalau untuk blow off ada merek tertentu atau bawaan tuh? Kalau blow off-nya ini saya beli punyanya HKS. Wih, HKS punya ya? HKS punya. Mantap. Nah, ada Westgate juga. Westgate saya pakai Turbo Smart. Turbo Smart ya. Terus Mas, kalau misalnya biar aman, ini kan internal bisa dibilang internal mesin masih standar ya. Ini biar aman si turbonya berapa bar Mas untuk pemakaian Mas? Nah, karena ini semuanya masih full standar, jadi saya busnya kecil, hanya sekitar 0,2 sampai 0,3 bar. Kalau orang PSI sebutnya 3 sampai 4 PSI. Oh, segitu masih aman tuh ya? Iya. Oke. Terus sama tadi, di dashboard kanan atas tuh ada meter-meteran apa aja tuh? Dari kiri, tengah, kanan? Yang di depan itu display itu bus meter 2 sama voltmeter 1. Bus meter yang paling kiri, sama yang paling kanan. Sama yang paling kanan. Yang tengah? Yang tengahnya itu voltmeter. Itu bus meter sama 2 biji gitu Mas. Sengaja. Tapi dua-duanya akurat ya? Aktif ya. Mereknya apa tuh Mas? Yang satu Grady, yang satu Devi. Yang paling kiri? Yang paling kiri Grady. Yang dua-duanya Devi, yang lainnya Yang Devi? sisanya Devi. Oh iya, ini filter udaranya Mas itu udah open air ya kayaknya? Udah open filter, betul. Mas mobil ini pakai harian nggak? Pakai Harrier. Gila! Ini mobil-mobil satu-satunya, teman juga kemana-mana. Widih. Buat jalan kemana-mana pakainya ini. Guys, settingannya Mas Marlon nih terbukti nih ya, pakai harian masih keren loh, masih awet, masih kuat loh. Wah, keren-keren hitungan lo. Terus Mas, biar nggak overheat nih lo pakai harian macet-macetan. Lo pendinginannya ada rancangan khusus nggak, intercoolernya atau fan-nya atau gimana?
Kalau pendinginan ini untuk saat ini sudah berubah pakai electric fan. Tadinya masih pakai visco fan. Jadi fan-nya itu ngikut sama mesin. Dari pertama saya pakai mobil ini nggak pernah overheat. Wow. Mau dibawa ke Pangandaran, mau dibawa bejek-bejekan habis, mau dibawa santai, macet-macetan atau apapun tidak pernah overheat. Wih gila, settingan itu guys, kalau mau berguru bisa main ke rumahnya Mas Marlon nih. Keren banget asli. Oh sama satu lagi Mas, di bawah laci itu gue perhatiin kayak ada lampu-lampu angka atas bawah. Oh iya. Apa sih? Benar, itu thermoswitch digital untuk electric fan. Oh. Karena mobil ini aslinya pakai visco, ngikut sama mesin, jadinya mau nggak mau harus pasang thermoswitch untuk mengoperasikan electric fan-nya. Oh gitu. Jadi itu ya? display, kalau kita sebutnya temperatur ya. Temperatur ya. Celsius. Yang merah apa yang biru Mas? Yang merah itu temperatur real di mesin. Oke. Yang birunya itu setelannya, settingan on off electric fan. Oh, batas maksimum temperatur berapa Betul. dia harus sudah nyala gitu ya? Iya. Oh, I see. Keren. Terus kalau misalnya apa namanya untuk fan tadi udah diganti ya elektrik. Iya. Kalau intercooler pakai merek apa Mas? Intercooler ini merek Apex E. Apex sih? Iya, Apex E. Oh, ada spek khusus atau Enggak sih, lebih ke ukuran aja sih. ukuran aja yang penting muat ya? Yang penting muat. Karena guys ini ngumpet banget loh. Dari luar nggak kelihatan loh asli kalau lo yang nggak. matanya nggak teliti nggak Ih, kelihatan. kecuali kalau lo nggak knalpotnya sama di bagasinya ada 3.0 T. Hati-hati itu T-nya nggak bohong tuh ya, ada turbo beneran tuh cuy. Terus Mas, kalau misalnya udah tenaganya, oh ya, anyway tenaganya berapa nih Mas? Horsepower-nya berapa? Dari sebelumnya berapa jadi berapa? Horsepower dan torsi. Terakhir di dyno itu on engine-nya 246. Torsinya itu 296 Nm. Wow. Nah, kalau asli standar pabriknya on engine itu 215 horsepower. Nah, on torsinya itu kalau nggak salah sekitar 240-an. Wah, emang udah gede dari sananya ya. Tapi pakai turbo tambah jos lagi nih guys. Gila, 3000 cc turbo lo bayangin tuh. Nah Mas, terus nih ada pertanyaan om lagi Mas. Itu di samping blok mesin kanan ada meter-meteran apaan sih Mas? Oh, yang ini fuel pressure regulator. Nah, apaan jadi tuh ini, Mas? fungsinya untuk mengatur tekanan bahan bakar. Oh gitu. Iya. Itu- memonitor dan juga mengatur tekanan bahan bakar. Itu bisa disesuaikan sama kebutuhan pemakaian turbonya kali ya? Bisa. Oh, logikanya mungkin semakin gede busnya bensin harusnya makin Harus lebih lancar ya? iya. Oke. Kalau untuk fuel pump sama fuel injector ganti nggak Mas untuk nyimbangin turbonya? Saat ini fuel pump masih standar, injektor juga masih standar karena menggunakan ECU standar. Oh, itu masih standar nih? Itu masih standar. Wih, gila. Tidak ada nggak ada piggyback, nggak ada standalone, standar. Baru gue mau nanya, nggak pakai piggyback nih? Enggak. Guys, hitungannya gokil guys. Terus Mas, biar tenaga tersalur sempurna nih ke gerak roda belakang nih kan ya, ke ban belakang. Ini gearboxnya atau propellernya ada yang diganti nggak? Atau diferensialnya diganti nggak? Kopling standar, gearbox standar, propeller, garden semua standar. Gila kuat tuh. Kuat. Karena saya sempet ya kalau dibaratkan cari-cari informasi sendiri lah gitu, cari-cari informasi. Kalau menurut standar pabrik, kaki-kaki, terus transmisi, propeller semua gardan itu kuat sampai 300 horsepower. Wah gila, gue baru tahu nih. Iya. Ilmu baru nih guys, asli. Kencang juga ya, kuat juga dia. Kuat juga kan. Mantep. Mobil lo ini nih kayaknya tarikannya tuh nggak bikin kaget gitu loh. Dari Oke. turbonya belum spool sampai dengan turbonya spool di RPM berapa sih? Kurang lebih 3.000-an. 3.000-an? Iya. Oh, karena kayaknya perasaan seamless aja gitu. Powernya ada, cuma tuh nggak yang nggak hentak dan kayaknya nggak laggy gitu. Ini gimana resepnya Mas? Pertama, karena kompresinya masih tinggi. Oke. Nah, yang kedua, boostnya nggak terlalu tinggi. Dan juga karena ECU-nya standar. Oh itu ngaruh ya? Nah, karena kalau misalkan low kompresi, pasti di bawahnya lemas. Ntar begitu turbonya masuk, tahu-tahu kaget. Ngagetin ya? Ini masih enak banget loh, jadi seamless kayak mobil normal, cuman lebih ngisi tenaga Lebih aja. ngisi tenaga. Dan suara cucu, ini Ada gokil. sedikit. Oh iya Mas, lu pas ngebangun mesin mobil ini sempat ada trial error atau masalah tuh sampai ganti turbo nggak sih? Sempet. Dulu ini turbo yang kedua. Wow. Ini turbo yang kedua. Jadi pertama pakai turbo keluaran dari Garrett, Amrik asli. Itu agak sedikit terlalu besar. Jadi lag-nya gede, terus juga ya kegedean lah gitu. Untuk mobil standar, mesin standar terlalu besar. Akhirnya saya ganti ke turbo yang lebih kecil. Nah, sekarang udah
dapat Dapat. ketemu enaknya. Ih, mantep banget. Selebihnya ada kendala-kendala lain nggak selain tadi lag? Aman ya? Kendala-kendala lain sih sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Oh iya mas, dengan pakai turbo kayak gini, pengapiannya gimana mas? Untuk pengapian sebenarnya sih standar, cuman saya nge-upgrade coil aja pakai Denso GT. Oh, untuk kabel-kabelnya? Kabel-kabelnya standar semua. Wih, gokil. Oh ya, anyway, ini pistonnya ada berapa mas? Pistonnya 6. 6? Wih, Iya, gokil. 6 silinder. Segaris ya? Segaris, inline. Wih, gila, 6 silinder guys. Mas, terus apa namanya, itu gue perhatiin si headnya, itu kok warna biru, itu dari sananya apa gimana mas? Enggak, kebetulan saya cat sendiri. Oh, cat sendiri ya? Iya. Oh, kirain versi racing atau apa gitu. Enggak, cat sendiri aja. Nah, terus sama ini mas, boleh dong di-share mas? Pas mas ngebangun ini semua nih, pasang turbo, intercooler segala macem, itu habisnya berapa nih mas? Punten mas, buat referensi yang nonton nih. Mobil ini dulu saya beli itu dengan harga 45 juta. Oke. Terus sebelum saya pasang turbo, itu ngerapihin dulu, normalin dulu semua. Ya kurang lebih habis 10 jutaan lah. Wow. Nah, habis 10 jutaan, terus saya pasang turbo, ngerakit segala macam dan semua saya pasang sendiri itu habis kurang lebih 15 juta. 15 juta tuh? 15 juta. Wow, gokil. Itu udah termasuk turbo, intercooler, pipa komplit, semuanya. Komplit. Tapi pasang sendiri. Pasang sendiri. Gila mas, lo tuh jago banget mesin nih. Nggak salah aja ya ketua guys. Ketua men. 15 juta ya, oke. Terus apa namanya? Itu sorry, tadi termasuk sama fan-nya segala macam udah segitu ya angkanya? Sudah termasuk standar. Untuk knalpot nih mas, Iya. ini kayaknya gede banget mas. Tapi kok suaranya halus banget tuh? Ada settingan tertentu nggak sih mas? Lo ganti Untuk- dari header apa gimana? Untuk knalpot di bagian tengah dari depan ke tengah itu sebenarnya masih standar. Oke. Cuman mulai dari tengah ke belakang itu udah rubahan semua. Dan yang kedua, karena dipasang turbo itu termasuk yang membuat suaranya menjadi halus. Oh. Karena sebenarnya waktu belum pakai turbo itu suaranya gila kencang banget. Oh gitu ya. Iya. Jadi pas pasang turbo langsung secara Malah jadi halus. otomatis sehalus ini. Jadi halus sendiri. Asik guys, ini mesinnya suaranya halus banget, knalpotnya juga halus, cuman tetap aja ngebas berwibawanya ada. Iya. Menandakan yang mobil garang sebenarnya tenaganya. Gokil. Itu knalpot habis berapa mas? Custom atau Knalpot gimana? waktu itu udah sepaket sama turbo. Oh, masuk 15 juta Iya. tadi ya? Oke, mantap banget. Oh ya, anyway, kalau dipakai harian, ini bensinnya berapa mas konsumsi mas? Pakai Pertamax? Konsumsi bahan bakar untuk kondisi santai ya, kita jalan santai ya, pemakaian dalam kota deh itu 1:8. Paling boros banget 1:7 Wah gila, dengan mesin segede gini pakai dengan turbo. mesin 3000 cc pakai turbo. Menurut gue sih irit segitu ya. Ih, gila keren. Kalau keluar kota misalnya kayak ke Bandung atau ke daerah Jawa Tengah itu konsumsi bahan bakar itu kalau kita pakai santai halus 1:12 sampai. Wah gila. Asli, ini mobil bensin guys. Irit Iya. segitu ya, irit banget sih. Keren. Mas Marlon, anyway, ini mobil lu berapa speed sih? Tadi gue lihat kayaknya 4 speed beneran tuh. Aslinya sebenarnya 5 speed. Cuman di tongkatnya berubah jadi 4 speed. Ketipu gue guys. Gila. Untuk perawatan ini mas, lu ngerawatnya tiap berapa ribu kilometer? Kalau mobil ini saya perawatan itu setiap 4.000. Tiap 4.000? Tiap 4.000 kilo. Oke. Menu perawatannya apa aja mas? Ganti oli mungkin atau apa? Paling ganti oli sama ngecek filter udara sih. Itu ya? Iya. Oke. Oli ada merek khusus nggak yang mas pakai? Saya kalau di mobil ini oli yang saya pakai itu 2 tipe. Kalau nggak pakai Pertamina Fastron, pakainya Evalup Helio Super. Evalup Helio Super ya? Iya. Berapa liter sih mas ini mas? Aslinya sebenarnya hanya 4 liter. Cuman karena ada sistem turbo, jadi nambah 4,5 liter. Wah, nambah setengah liter lagi Iya. ya? Ih, mantap. Mas, itu si filter, mesinnya. Terus mas, kalau untuk mobil berturbo gini, coolernya ada spek khusus nggak? Coolernya nggak pakai standar Toyota aja. Oh, itu masih oke ya? Iya. Mas Marlon, bisa di-share dong mas, kalau untuk mobil ini, apalagi udah dimodifikasi seperti ini ya, Iya. itu perawatan berkali sekali datang, kira-kira habis berapa mas? Kalau perawatan biasa aja sih kurang lebih 300-400 ribu. 300-400 ribu ya? Wih, oke juga ya.
Mas untuk perawatan berkala ada bengkel khusus atau gimana sih Mas? Di mana Mas ngerawatnya Mas? Semua saya kerjain sendiri di rumah. Ini jadi rumah Mas nih sekaligus bengkel gitu? Iya, bisa sebut bengkel, tapi saya lebih senangnya nyebutnya rumah aja. Wah gila, keren banget rumahnya guys. Iya. Ini boleh nggak kalau ada teman-teman mungkin selain komunitas yang sering kesini mungkin atau? Boleh. Alamatnya di Jalan Raya Kampung Sawah nomor 91, RT-nya 5, RW 2, Pondok Melati, Jatiwarna, Bekasi. Wih mantep banget. Buat yang lu rumahnya di Pondok Gede dan sekitarnya masih dekat dari Pondok Gede nih ya? Masih dekat betul. Wih. Cibubur, Pondok Gede, Depok masih dekat. Keren banget guys. Ini Mas berarti orang umum boleh, yang komunitas Orang umum Mas boleh ya? Komunitas boleh. Oke. Selain Crown bisa ada handle merek lain juga Mas? Merek-merek Eropa pegang, merek-merek Jepang pegang. Wah Mobil gila. apa aja sih kalau One stop solution tapi khususnya Crown ya. lebih dikenal untuk megang Crown. Gila. Man, this is one of the game in Pondok Gede, man. Keren. Oh ya Mas, ngomong-ngomong untuk ketersediaan spare part, mobil ini termasuk susah atau gimana Mas? Jujur aja, kalau spare part sebenarnya susah. Susah ya? Susah banget karena mobilnya langka. Jadi toko-toko spare part yang menyediakan partnya dia juga sebenarnya susah. Tapi saya sudah menemukan salah satu toko di daerah Fatmawati, di daerah Cepete. Dia memang dari dulu itu spesialis jual spare part Crown. Oh gitu. Nah, jadi setiap kali saya nyari spare part Crown itu, saya nyari ke dia. Tapi kalau nyari yang bekas-bekas, yang copotan-copotan, saya nyarinya kalau nggak ke Parung, ke Bambu Apus. Oh gitu ya. Tugas informasi penting tuh. Iya. Cuman kalau misalnya ada orang yang benerin sama Mas itu langsung bisa Mas bantuin lah ya. Langsung saya pesenin. Wah gila guys Karena- tuh ya, denger ya. Karena slogan dia, kami kirim secepat Anda memesan. Widih. Itu slogannya dia. Mantap kali. Oke. Terus Mas, itu tadi dari segi spare part mesin ya. Iya. Kalau dari kayak kaki gimana Mas? Sama juga susah. Untuk kaki-kaki sama masih termasuk sulit juga. Cuman ya itu tadi karena ada salah satu toko spare part di Memang ya. Cepete itu semuanya ada. Ih mantep. Kayak kaki ada yang diganti nggak Mas? Kaki-kaki sudah pernah diperbaiki tapi menggunakan komponen standar semua. Oh karena umur aja berarti Karena ya? umur aja. Pantesan masih nyaman banget. Masih nyaman banget. Kalau untuk ban lo pakai apa Mas? Pakai Bridgestone ya? Bridgestone Turanza Turanza. AR20. Ukurannya? 195/65, yang belakangnya 195/70, ditebelin dikit. Wih mantep. Biar makin cengkeramannya mantep Biar balik. makin Hal yang lo suka dari mobil ini apa? Sama hal yang gak lo suka dari mobil ini ada nggak sih? Yang paling saya suka itu karena ini salah satu tipe tertinggi dari Toyota. Oke. Jadi dia mengutamakan kenyamanan. Apalagi dari namanya kan Crown. Crown itu biasanya yang pakai itu raja-raja gitu kan. Nah, jadi experience kita kendarainnya itu nikmat banget, nyaman banget, nggak capek, nggak pegel. Gila Itu emang sih. kelebihannya dia. Enak banget ya, Mas nggak kepikiran pakai supir Mas. Enggak. Enakan bawa sendiri deh. Enakan bawa sendiri. Ini kalau Mas lewat-lewat Cipularang atau lewat tol layang yang di Kalimalang situ, Nggak berasa itu nyaman banget. wah gila. Nyaman banget. Percaya sih gua karena bangkunya juga ada PR-nya ya. Betul. Sesekali harus nyobain. Oke siap tadi nyobain, ntar gua abis ini nyobain deh ya. Siap. Oke. Terus Mas, yang nggak disuka ada nggak? Yang paling utama yang tidak saya sukai dari mobil ini sebenarnya panjangnya itu, Oh dimensi. dimensi. Karena ya tahu sendiri deh jalanan di Indonesia itu seperti apa, Oke. ya kan. Jadi untuk manuver-manuver ke tempat-tempat yang sempit, khususnya parkir ya, itu agak sedikit sulit. Itu yang pertama. Panjangnya Nah, berapa meter ya Mas? Sorry. Panjangnya ini dari ujung depan sampai ujung belakang itu adalah 5 meter. 5 meter. Wow, oke. Terus ada lagi Mas yang nggak disuka? Yang kedua sih sebenarnya apa ya? Tipenya ini buat saya downgrade. Oh gitu? Nah, karena seharusnya Toyota Crown itu sudah dilengkapi dengan ABS, tapi yang ini belum. Belum pakai ABS nih. Belum pakai ABS. Tapi udah cakar 4-4 nih ya? Cakram udah di spray semua 4. Ih mantep. Sejauh abis itu nggak ada keluhan lagi Mas? Lebih Yang nyaman? lain sih enak semua lah, nyaman. Semua spare Ada part ya? ada, pengerjaannya pun mudah. Ih mantep banget. Mas bisa nggak kasih tips buat orang-orang yang punya mobil ini nih Mas? Tips perawatan, eksterior, interior, mesin kayak kaki. Rajin-rajin di servis. Oke. Seperti biasa lah, seperti mobil umum gitu. Karena kan ini mobil tua, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada aja yang rusak.
Terus yang kedua, kalau saya sih, ini sih sebenarnya bukannya saya jual ya, bukannya saya jualan, tapi ini hanya informasi aja. Sering kali kejadian orang datang ke sini itu karena mobilnya sudah dipegang oleh bengkel lain yang tidak paham dengan Crown, akhirnya malah jadi rusak mobilnya. Oke. Jadi saran dari saya, tolong lebih berhati-hati kalau mau pilih bengkel, karena Toyota Crown ini memang agak sedikit unik untuk perawatan, nggak bisa sembarangan orang pegang. Jadi ya kalau bisa dicari tahu dulu benar-benar bisa atau enggak, benar-benar ngerti atau enggak. Kalau enggak, mendingan jangan cari yang lain. Oke, pastikan bengkelnya paham ya. Paham ya. Oke. Sama ini Mas, gue jadi penasaran. Untuk elektrikalnya ribet nggak sih mobil ini? Elektrikalnya sebenarnya sih enggak. Nggak ribet ya? Asal Simpel ngerti aja. ya? Asal ngerti sih sebenarnya. yang paling aman. penting itu. Yang paling penting itu. Bahan bakar, usahakan pakai Pertamax. Karena kan ada beberapa teman-teman yang maunya pakai Pertalite atau pakai premium. Kalau saya sih usahakan pakai Pertamax atau Stara. Oke. Jadi yang diandelin adalah perawatan dari segi servis berkalanya harus di Betul. bengkel yang tepat dan pemakaian bahan bakar yang oke ya. Betul. Dan mobilnya akan aman. Mobil pasti aman. Is mantep. Oke. Oke Mas Maron, makasih banyak udah boleh Sama-sama. ngobrol. Suatu kehormatan buat gue bisa Terima kasih kembali. ngobrol sama lo sebagai ketua Siap. Crown Family Indonesia, men. Siap. Gila. Makasih Mas ya, sukses. Sama-sama. Sukses selalu buat Mas Marlon. Siap. Bye-bye. Bye. Alright, that's all the video. Semoga bisa jadi sedikit referensi buat lo, khususnya buat lo yang pengen beli mobil Crown, atau mungkin buat lo yang udah punya Crown tapi pengen pasang turbo. Nah, gila keren banget ya. Makasih banyak udah nonton, udah komen, like, and subscribe, karena jelas itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. Lanjut di part 2, nanti gue akan ajak lo untuk lihat interior dari mobil ini, dan gue akan test drive mobilnya. Wih, ada posisi tidur nggak terasa, men. Wow, gila. Oke, gua Nugro, sampai ketemu di video berikutnya. See ya. Terus kalau untuk bagian pengereman sempat dibenerin nggak? Pengereman semua masih orisinil, tapi sudah pernah ganti kampas rem. Di sebreknya nggak bengkok? Enggak. Kalah, mobil gua baru berapa tahun udah bengkok. Wah kacau nih, beda kualitasnya bre. Ini karena mobil raja, mobil gua rakyat jelata. Men.